Ibu-ibu jangan ada yang periksa dalam sama dokter laki-laki ya. Di Jakarta nih hukumnya haram. Kenapa gitu? Karena di Jakarta banyak dokter perempuan. Ustazah, dokter perempuannya nggak pengertian, nggak ada urusan sama pengertian. Ini hukum syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala harus kita dirikan. Wah ustazah, saya dulu mah nggak tahu. Nggak ada hukum bagi yang nggak tahu. Tapi sekarang sudah tahu, jadi lebih menjaga harus kita juga. Ya ustazah, kenapa dikasih tahu? Nyesel jadi tahu. Jadi nggak boleh pijit ustazah. Ya Allah, ya Allah. Iya, jadi nggak boleh pijit. Lulur juga. Iya. Jadi saya tuh kalau misalnya yang pijit-pijit gitu ya, yang antara pusar ke lutut saya pijitin sendiri. Nah mbak sini, saya sendiri aja. Atau nggak usah gitu kan. Atau ditaruhin kain sehingga dia mijitnya dari bagian luar aja. Seperti itu. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, sebab melihat aurat hukumnya adalah haram. Kemudian yang berikutnya, melihat dengan pandangan menghina kepada seluruh umat. Siapapun, kita jangan ngelihat sesiapa dengan pandangan menghina, dengan pandangan merendahkan. Hukumnya adalah haram. Ini mata kita ngerjain dosa kalau kita ngelihat seorang dengan pandangan menghina. Bahkan terhadap pelaku dosa sekalipun jangan memandangnya dengan pandangan menghina. Kamu tidak pernah tahu, apalagi diancam sama Nabi Muhammad alaihissalam. Katanya Rasulullah, ma ayyara ahadun min ibadillah illa wa waqa'a mithluhu qabla an yamut. Tidaklah seseorang memandang dengan pandangan menghina, kemudian mentakyir, kemudian mengejek gitu ya. Jadi mata ngelihat, kemudian mulutnya komentar dengan komentar nyinyir. Nah, ini sekarang bahasanya ada nih. Ayar nih kayaknya dari bahasa nyinyir tuh kayaknya dari asal kata bahasa Arab ya. Karena mirip tuh. Nyinyir bahasa Arabnya ta'yir. Mirip ya. Tidaklah seseorang memandang dengan pandangan menghina kemudian dia nyinyir, kemudian dia berkomentar dengan komentar yang pedes, komentar yang nyakitin hati, komentar yang merendahkan, illa waqa'a mithluhu qabla an yamut, kecuali dia pasti bakal mengerjakan apa yang dia hinakan tersebut sebelum dia mati. Ngeri amat. Jadi kalau ngelihat orang, ih amit-amit bajunya, naudzubillah, amit-amit cabang bayi, bajunya terbuka kayak begitu, ih naudzubillah, gitu ya. Hati-hati teman-teman sekalian, satu hari akan datang waktumu kamu buka aurat kayak begitu. Serem bener. Walaupun dalam keadaan terpaksa, misalnya rumah kebakaran atau apa gitu ya, kita dalam keadaan kayak begitu, pakaiannya belum lagi di kamar mandi. Ketika kemudian diteriakin sampai nggak sadar, keluar pakai bikini, keluar pakai pakaian dalam doang, misalnya gitu, bisa jadi gitu. Maka saudariku sekalian, hati-hati, jangan pernah takyir orang. Kita nggak pernah tahu, serem terjadi sama diri kita, terjadi sama diri kita, atau terjadi kepada anak-anak kita. Ngeri aman. Pelacur tuh ganti sana ganti sini, rame-rame begitu. Ya Allah, jangan. Kalau kita ngelihat maksiat, kalau kita ada dengar kesalahan orang perbuat, ada aib-aibnya orang, rapi-rapi buat nutup aib tersebut. Rapi-rapi. Kenapa? Sebab kita punya aib, orang punya mulut. Kan gitu ya? Ngelihat aibnya orang jangan diomongin. Kenapa? Sebab orang lain juga punya mulut dan kita juga punya aib. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, siapa yang buka aibnya orang, siapa yang ngomong dengan aibnya orang nih, disampaikan aibnya orang pada orang lain, Allah akan buka aibnya walaupun dari dalam kamarnya sendiri. Serem amat. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati. Jadi kalau kita melihat orang berbuat maksiat, lebih baik sibukkan hati dengan berdoa.
sibukkan lisan dengan berdoa, tapi jangan di depan orang. Sebab doain orang lain di depan orang lain yang terkait masalah aib sama juga buka aibnya dia. Kan begitu ya? Ya Allah, walaupun orang itu kelihatannya baik, tapi saya yang sudah tahu seperti apa dia, tutupin aib-aibnya ya Allah. Didengar sama sebelah, emang dia kenapa ya? Kayaknya doa, padahal dia lagi ini kan gitu ya. Kita udah kelihatan gitu orang lain gitu. Ya Allah, kasih hidayah tuh orang. Kan yang sebelah kita nanya, emang kenapa dia? Gitu. Maka saudaraku sekalian, saya melihatkan doanya fi dhahril ghaib. Doanya jangan di depan orang. Doanya saat kita lagi tahajud itu baru beneran doa. Doanya saat kita lagi sujud itu baru beneran doa. Saat kita lagi munajat kepada Allah, nggak ada sesiapa yang tahu. Ya Allah, ya Allah, orang itu ya Allah telah mengerjakan perbuatan dosa, telah membuatmu murka. Ya Allah, tutupilah aibnya dan tutupilah aibku. Ya Allah, beri hidayahmu kepadanya dan kepadaku. Itu yang seharusnya dilakukan oleh sesama saudara muslim, sesama saudari muslimah. Kalau kita tahu ada aibnya orang, kita rajin-rajin tutupin baik-baik sambil minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga dirinya dan Allah jaga diri kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya. Kemudian yang terakhir, pandangan yang juga haram adalah melihat dunia dengan pandangan kagum dan melihat syiar agama Allah dengan pandangan menghina. Melihat dunia dengan pandangan kagum, melihat sesuatu yang berjenis yang ukhrawi gitu ya, dengan pandangan merendahkan. Saudaraku sekalian, melihat dunia kagumnya luar biasa. Masya Allah, ya Allah, rumahnya gede banget, gitu ya. Waduh,